kerukunan kayak klenik gitu. Kerukunan. Ada yang usul saya enggak ingat. Ada yang satu bentuk yang gini, yang getar gitu loh, sesuai dengan situasinya waktu itu. Itu yang usul sinten itu? Itulah yang saya bilang tadi, saya enggak ingat itu. Bergerak. Yang sesuai dengan kemahasiswaannya, ya karakternya mahasiswa sesuai dengan situasi waktu itu. Bentuk yang dinamis gitu, yang getar gitu, yang gerak lah ya aku itu gerak itu pergerakan itu asal usul pergerakan. Pergerakan dia setuju. Yang kedua apa mahasiswa, yang ketiga apa yang rada suwe NU Islam semua Ahlussunnah Jamaah. Memang sebelum pertemuan Surabaya itu sudah banyak berdiri. Ya banyak berdiri. Di Malang itu ada. Di Bandung ada. Sudah berdiri sendiri tanpa persetujuan Ibnu Pusat. Bikin sendiri sudah nggak sabar. KMNU ngoten niku nggih. Bahkan yang dari Libanon. Itu ada mahasiswa kita di sana bikin Iman. Ikatan mahasiswa. Ya, waktu itu yang saya sering ceritakan. Tahun 59 itu mulai berdiri kampus 59. Dan saya lulus SMA itu 57. Mau kuliah di Malang itu nggak ada. Udra yang paling tua di sini itu lahir 63. Sebabnya saya kuliah di Jogja 57. 2 tahun kemudian rupanya muncul di kota-kota besar kampus-kampus. Muncullah kasus-kasus kampus, muncullah kasus-kasus mahasiswa, muncullah kasus-kasus mahasiswa NU, kan begitu. Di kota-kota besar itu bikin surat ke PPI penuh, harus dibikin sendiri. Kita sekarang sudah menghadapi organisasi-organisasi lain yang mahasiswa. Nah, waktu itu kan saya di PPI penuh. Ketua nggih. Apa? Ketua teng PPI penuh sin. Enggak, Sekjen. Saya datang, saya lulus SMA di sini 57. 55, 57 saya ketua IPENU cabang Malang. 57 saya ke sana, saya rupanya sudah dimonitor. Sampai sudah dirapatkan jadi ketua IPENU cabang Jogja. Ini yang pertama ya. Si turun deket koper itu mudun dari stasiun Tugu itu. Sudah dapat info. Oh iya, sudah di Vetakom di sampean. Sudah dirapatkan kalian loh. Lah kok enggak saya lah. Sampean enggak teko-teko. Ya, saya jadi ketua IPENU dari 57 itu sampai bertemu sampai 59. 59 itu di PPI penuh. Sekjennya ini enggak aktif. Itu enggak aktif. Terus akhirnya di 59 pertengahan itu saya ditarik ke PP di penuh sebagai sekretaris satu. Kenapa? Tapi mengerjakan pekerjaannya sekjen. Kenapa? Karena sekretaris umum dan ketua umum dipilih muktamar. Walaupun saya mengerjakan pekerjaan sekretaris umum, tapi status saya nggak boleh sekretaris umum. Sambil jadi ketua penuh cabang saya ngerangkap itu. Nah itu saya mulai tahu betul situasi karena saya banyak di kantor itu sendirian. Surat itu bisa 30, 40 surat yang datang pada saat 59 akhir itu kasus-kasus mahasiswa NU ini harus kita berdiri sendiri, harus ini. Nah yang waktu itu memang saya tahu betul PPI penuh itu pecah dua pikiran. Antara sepakat atau tidak? Dua pikiran. Pikiran yang pertama, orang yang penuh baru lahir 54. Jadi di kolom Nggih. Masa yang di sejarah. ini 59 sudah mau berdiri lagi. Yang sebagian
seger. dinamis. Tapi ini bagaimanapun kenyataan ini harus dihadapi. Nggak bisa kita biarkan cabang-cabang yang bergejolak kayak begitu itu nggak ditanggapi dan sebagainya. Gimana? Ya harus. Ini satu kenyataan bahwa harus ada organisasi mahasiswa sendiri nih di NU. Desakan-desakan, kesembuhan, ngadeg dewe-dewe, belajar nungi dewe-dewe, Imanu Kak Wali sama MNU dan surat-surat muncul terus ya untuk yang menangani saya itu. Akhirnya di rapat PP itu ya sudah dibikin di kepengurusan dari pusat sampai cabang-cabang itu ada tambahan departemen perguruan perguruan tinggi tinggi. yang menampung aktivitas mahasiswa penuh. Itu kira-kira 3-4 bulan. Ini bukan jalan keluar, bukan solusinya ini, sama saja kalau ini. Pakainya ya sudah bikin mubes di Kaliurang. Oke, dah yang diundang ya yang baru muncul kampus-kampus itu belum banyak memang. Bisa monten belum banyak. Belum banyak kampus. Surabaya aja barangkali ada satu atau dua, di sini belum baru satu barangkali Malang itu. Ya, Bandung akhirnya yang diundang penuh yang ada kampus-kampus baru itu. Ya, mereka datang sudah apa? Bismillah ya harus bikin. Sehingga begitu di Kaliurang ya nggak rame-rame, nggak lama-lama, ayo setuju. Bikin organisasi, iya setuju, kapan dia secepatnya. Jiwa PMI ini gitu. Ya secepatnya kapan? Ya paling lambat sebulan lagi. Sebulan lagi. Di Maret nih. Ya itu waktu itu mau Maret puasa. 17. Puasa pertengahan puasa waktu di Kaliurang itu. Saya ingat waktu di Kaliurang itu. Duh, apa? Belum musafir. Kemana? Dulu, kok ke warung ya? Musafir. Ya, sudah selesai. Dari waktu di Surabaya, ya sudah secepatnya. Bulan lagi, ya. Siapa yang mau ke tempatan? Surabaya. Itu, namanya Hizbullah Huda. Hizbullah orang dari Jember itu. Turun-turunnya ke Abdullah Siddiq, Yai Ahmad Siddiq, Yai Mahfud Siddiq ya. Di Surabaya udah. Jadi ada waktu 1 bulan pertengahan puasa. Tapi kira-kira ya paling lambat pertengahan Syawal kan. 1 bulan. Ya. Dapat 1 minggu setelah pertemuan itu saya dikirim ke Surabaya. Bantu Hizbullah itu golek konsumsi nih, golek pangkenannya dapat di Hadijah ya. Ketemu wilayah ya jenenge sing duwe omah wilayah NU itu di RSKP Muslimat. Nggih. Gak kok parah nih Muslimat gak mangan kan. Sing adang iki Muslimat. Sudah selesai terus saya pulang Jogja lagi. Kali niku AA Murtada wau ngen. Abdullah AA Murtada. Ini sampai kan sudah nyandak. Ini kan masih persiapan. Oh, persiapan tas ya. Nggih. Persiapan menawi perwakilan Ini niku. belum Surabaya ini belum mulai loh. Belum mulai. Mulai. Ini kan masih kali Persiapan. Kaliurang. Nggak sabar. Nggak sabar. Nah, yang diundang cabang-cabang yang ada perguruan tinggi itu datang. Loh, cuma 14. Ya habis gimana? Orang ini Syawal. Yang ini nggak datang mana? Lah itu masih rumahnya baik. Lah itu, oh itu masih muda. Oh, ya, sudah, pokoknya dihitung aja. Dianggap sudah memenuhi quorum apa enggak? Jakarta ada. Jawa Barat, Bandung ada. Semarang, Jogja, Solo, Surabaya, Malang ada. Sulawesi Selatan ada. Nah,
kita anggap memenuhi quorum sudah. Dari Jawa Barat sampai Jawa Timur malah kan ada slide. Dianggap ya sudah ini sudah disahkan rapat sudah 14 orang itu. Dah cerita tadi itu, cerita pergerakan mahasiswa sampai NU Islam Indonesia Itu berapa hari ya? Indonesia. Berapa hari? Februari cuma 15. 16. 17 Ya, deklarasi. penutupannya 17 besoknya. Itu. Di pertemuan itu, waktu membahas sudah punya nama PMII, ini sudah ada organisasi. Sekarang kita tentukan di mana. Sebaiknya jangan di Jogja lagi, tidak ada itu di sana. Nah, Jakarta, ya sudah Jakarta ya, ya udah dong. Kalau di Jakarta, ketuanya harus orang Jakarta. Oh, ceritanya kan. Iya, harus orang Jakarta. Jangan Dimas dipilih, nanti masa Dimas suruh Sidoarjo Wirawi di Jakarta. Nggak jalan. Iya, iya. Nah, kalau ketua umum, kalau kedudukannya kan sudah didok tadi Jakarta. Nggih. Kalau itu ketua umumnya dari Jakarta. Lah terus, ya sudah mana wakil-wakil Jakarta. Silakan Anda berunding. Siapa yang mau jadi ketua umum? Apa di antara Anda sendiri? Kan gitu. Nggih. Ya memang wajar tuh. Pada antara Anda sendiri 4 orang ini mau jadi ketua umum, apa siapa terserah. Kasih kesempatan. Kalau waktu pendek, dah. Ya, cepat ya. Siapa? Mahfud Junaidi, muncul nama Mahfud Junaidi yang justru nggak ada. Di forum. Apa anehnya? Anehnya apa? Ini usul Mahfud Junaidi. Bagaimana? Peserta yang lain setuju. Yang sering saya ceritakan itu. Kenapa? Memang yang dari Semarang, Solo, Jogja, dari Surabaya, dari Bandung sudah kenal siapa itu Mahfud Junaidi. Itu sebabnya walaupun dia orang Jakarta tapi sudah setuju. Tapi yang apa ya? Yang melekat di dalam pandangan orang kan nama Bu Junaidi itu kan HMI. Lah begitu disetujui, udah. Nah, sekarang yang keliling sekarang ini selama hampir 6 tahun lah, 6 tahun lebih barangkali. Itu karena yang memang nggak tahu siapa Mahfud, kok Mahfud, ini itu yang ingin saya ceritakan. Yang saya ceritakan ya tadi itu, bagaimana sampai muncul nama Mahfud. Dan anehnya semua peserta Setuju. siapa Mahfud? Ya gitu. Nah, itu yang saya kabarkan di mana-mana yang sebagian daerah Indonesia sana nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau cerita. Nggih. Nah, yang saya ceritakan Mahfud itu saya mau cerita. Waktu di Solo saya, terus itu. Saya cerita karena memang ada rangkaiannya sedikit. Satu, Mahfud. Mahfud itu putranya Kiai Junaidi. Dia tokoh NU Betawi. Di tahun 45-46, Kiai Junaidi itu menjadi Ketua Majelis Tinggi Pengadilan Agama seluruh Indonesia di Solo. Ketua Majelis Tinggi Pengadilan Agama di Solo, bukan di Jakarta waktu itu, di Solo Pengadilan Agama itu. Pernah cerita saya waktu itu dia masih SMP ikut bapaknya di Solo. Bahkan waktu saya di Solo, itu mereka ada rangkaiannya cerita itu sama Solo kan. Nggih. Saya mau cerita ya, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Waktu pernah cerita saya, dia mau berangkat ke kantor, ke sekolah. Di waktu itu mungkin SMP kalau nggak salah. Dia cewek cantik. Apa tergila-gila setengah mati. Mesem melengus. Wah, ngajak teman kenalan gak mau. Aduh, penasaran ini Mahfud ini. Gimana caranya ini? Mau ketemu sendiri, malih namanya Maryam ini. Cantiknya sama mati.
SMP dia. Cari akal bagaimana satu saat malam-malam dia keluar cari areng gitu. Tembok tembok terus mabuk Maria. Tembok ya mabuk Maria. Mabuk Maria. Wah, paginya Jurnalisnya ramai. Pak ya. Paginya ramai. Wah, carian. Mabuk sama Maria. Tuh, ada pertanyaan waktu saya di Solo. Itu kan bentuk akalan, Pak. Bukan. Itu taktik itu. Otak itu yang jalan. Saya bela mabuk. Oh, itu otak yang jalan itu. Anjir. Kekuatan menulis. Nggak, Itu opini. waktu di tentang nasab ya saya Nggih, bilang nggih, nasab nggih. tadi itu mabuk itu. Kedua, siapa mabuk? Kok semua sudah setuju? Waktu itu dia ketua redaksi harian Duta Masyarakat, termasuk korannya NU. Dia saat itu aja sudah jadi ketua redaksi, mimpin koran. Kelebihannya apa, Pak? Kelebihannya kalau dia sudah menulis kolom Kolom. yang tajuk itu kan polisinya surat kabar itu yang membawai badan tertentu kan. Nggih. Jadi NU punya media, PNI punya apa, PKI punya harian ini. Itu polisinya dituangkan ini. Itu kuncinya di mabuk itu. Ceritanya redaksi lain menilai isinya sebetulnya tajam. Itu zamannya Bung Karno itu. Tajam. Nyerang presiden nggak sungkan-sungkan, nyerang menteri nggak sungkan-sungkan. Tapi kelebihannya apa? Tulisan itu ditulis tajam tapi humor. Kelebihannya orang lain nggak bisa. Jadi menteri yang kena, wah ya semua ngelucu, jadi ya mau mangkel, udah nggak kayak sekarang merusak nama baik, mau itu paling